like, comment, and subscribe channel Didik Tua. Channel Didik Tua. Channel Didik Tua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Didik Tua. Channel Didik Tua. Channel Didik Tua. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Didik Tua guys. Kali ini masih di edisi spesial grebek kandang Singo Barong guys. Kali ini aku akan grebek salah satu komunitas atau grup Singo Barong itu di daerah Polari guys. Dan ini aku sudah ada di tempatnya. Untuk namanya atau grupnya apa namanya itu nanti pokoknya kalian pantangin terus channel Didik Tua guys. Oke, jadi ini aku udah ada di tempat atau udah ada di komunitasnya grup Singo Barong. Namanya apa semua? Wadyo Bolo Kudo. Oke guys, jadi namanya itu agak-agak unik karena biasanya kan namanya itu Singo apa atau apa, tapi ini namanya Wadyo Bolo Kudo. Untuk lebih lengkapnya nanti kita tanya-tanya langsung sama yang punya grup atau yang punya komunitas ya guys ya. Oke, dan ini sudah ada di sebelah orangnya. Oke, ini ada Mas Airi dan juga ada Mas Tresno, dan ini semua anggota Wadyo Bolo Kudo ya Mas ya. Oke, jadi ini lagi kumpul-kumpul karena ini lagi libur ya Mas ya. Oke, jadi ini ada di base campnya guys. Kita langsung saja tanya-tanya tentang Wadyo Bolo Kudo bareng sama Mas Airi dan juga Mas Sutresno ya. Oke, di sini Mas Airi sebagai ketua paguyuban, Mas Tresno sendiri sebagai pimpinan paguyuban Wadyo Bolo Kudo ya Mas ya. Oke, kita langsung tanya-tanya saja tentang Wadyo Bolo Kudo bersama Mas Airi dan Mas Sutresno. Oke, untuk awal mula berdirinya Wadyo Bolo Kudo sendiri itu gimana Mas? Awalnya itu dari kan kalian pastinya sudah pada tahu lah saya main. Oke, jadi buat kalian yang kayaknya sih sudah nggak asing lagi ya sama Mas Airi ya, karena setiap pentas jaran kepang mesti biasanya ada si Mas Airi ini ya Mas ya. Jadi untuk Mas Airi sendiri ini adalah basicnya pemain jaranan ya Mas ya. Oke, udah lama Mas kalau untuk pemain jaranan sendiri Mas? Udah hampir ya lama, 10 tahunan lebih. Oke, jadi lama juga ya Mas ya. Dari SD mungkin Mas? Iya, dari SD. SD kelas 5 sampai sekarang ya udah 10 tahun lebih. Oke Mas, mungkin awal mula berdiri Wadyo Bolo Kudo sendiri Mas? Awalnya ya saya mikir masa iya saya mau gini aja ya. Oh, jadi main jaranan terus gitu ya Mas ya. Terus ya mau cita-cita meh bikin ya enggak, bukan cita-cita sebenarnya. Pengen bisa main barongan lah. Oke. Terus belajar barongan, cari barongan. Oke. Akhirnya dapat itu barongan yang paling pojok. Oh, yang pojok itu ya Mas ya. Nanti kita review juga itu guys. Itu punyanya Mas Sutres. Mas Sutres. Oke. Ini aku nyari terus dia nyerahin ke saya suruh ngepenin. Oh, jadi hibah gitu ya Mas ya. Oh, hibah. Dihibahkan si Singo Barongnya sama Mas Airi itu ya. Oke, terus setelah itu pemikiran meningkat, kayaknya pengen buat ini gimana ya kalau dibuat grup aja. Mau coba buat grup. Akhirnya ya itu juga berkat dukungan anak-anak semua. Oke. Pemikirannya sama, pengen buat grup, udah bareng-bareng buat grup. Kita kerjasama sama Mas Pres soal pengurusan, soal berjalannya grup. Jadi sampai sekarang bisa terbentuk sebesar ini ya Mas ya. Oke, mungkin untuk juga alhamdulillah ya aku
berjalan begitu aja. Oke, oh, itu terbentuk tahun berapa Mas atau kapan ini Mas? 13 Juli Juli 2019. 2019. Jadi setahunan ya Mas ya? Setahunan. Tahun masuk. Oke. Untuk Mas Putri sendiri mungkin punya paguyuban atau Kalau saya latar belakang mungkin tidak dulu, memang waktu masih sekolah pernah ikut masih paguyuban punya sini juga. Cuma terus saya sempat kerja merantau, terus saya pulang ke Weleri lagi, terus ketemu sama anak-anak ini, ternyata antusias soal barongan. Ya tidak kemungkinan mungkin terbesit dulu itu ya kepengen lah, maksudnya angan-angan lah. Umpama punya grup sendiri itu kayak gimana rasanya, penasaran. Akhirnya ya ini alhamdulillah ketemu sama Mas Airi. Ya mungkin pada awalnya tidak sengaja sih, mungkin tidak direncana juga. Ya mungkin alhamdulillah ini bisa terlaksana ya berkat dukungan dari teman-teman di sini juga, Mas Airi juga, akhirnya jadi. Kalau saya sendiri sih untuk basic pemain tuh kurang, dari segi mungkin keterampilan kurang, dari segi pengalaman juga kurang. Makanya kenapa saya gandeng Mas Airi, cuma Mas Airi itu pengalaman di dunia seni lebih banyak ketimbang saya. Maka dari itu saya gandeng Mas Ari, akhirnya terlaksana lah. Nah, ini sampai terbentuk sebesar ini ya Mas ya. Oke, alhamdulillah juga guys. Oke. Mungkin untuk Bolokudo sendiri itu Mas sudah lama Mas kalau komunitasnya itu Mas? Kalau Bolokudo itu udah lama sih, udah hampir 2 tahunan. Oke, jadi Mas Airi itu dulunya komunitasnya Bolokudo ya Mas ya. Oke. Untuk seduluran ya. Oke, untuk anggota Bolokudo sendiri itu Mas? Kalau Bolokudo itu hampir 100-an lebih. Itu se-Kabupaten Kendal ya Mas? Yes. Oke, jadi mungkin buat kalian Batam ada juga ya Mas ya. Oke, buat kalian yang kepengen gabung juga ke Bolokudo ya Mas, bisa, boleh ya Mas ya. Oke, bisa. Atau kalian juga pengen gabung juga ke grup Singobarong dan Jaran Kepang Wadya Bolokudo, kalian bisa juga kontak Mas Airi ya Mas ya. Kalian atau bisa langsung saja datang kemana ini Mas? Alamatnya? Losewu Sari, Sambung Sari. Losewu itu desanya Losewu ya? Dukuh Losewu Losewu Sari, Desa Sambung Sari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia guys. Atau kalian nanti bisa kontak sama Mas Airi. Mungkin juga kalian pengen ngejob atau pengen nanggap Singobarong Wadya Bolokudo, kalian juga bisa langsung kontak ke Mas Airi atau Mas Sutresno. Nanti untuk nomornya ada di bawah. Oke, dan untuk akun Facebooknya juga ada ya Mas ya? Ada. Apa Mas? Untuk akun Facebook saya Airi Congyang. Airi Congyang, Mas Sutres Abdi Budoyo. Untuk Wadya Bolokudo ada juga Mas? Belum halaman grup punya akun ya. Oke, nanti kalian bisa kontak Mas Airi atau Mas Sutres saja guys. Oke, untuk anggotanya sendiri dari daerah sini atau dari luar juga Mas? Kebanyakan dari daerah Weleri. Dari Welerinan ya. Oke, mungkin untuk Wadya Bolokudo sendiri untuk pelatihan itu seminggu sekali atau gimana Mas? Untuk saat ini sih belum, masih vakum ya? Mengingat kondisi saat ini masih Covid ya Mas ya. belum bisa main lagi, belum bisa pentas ya, sementara Vakum ya. Ya mungkin kegiatan di basecamp. Oke, jadi mungkin nggak sampai di luar yang besar-besar itu ya Mas ya. Oke guys. Oke, sekali lagi buat kalian yang kepengen nanggap atau yang kepengen ngejob Singobarong Wadya Bolokudo, kalian bisa langsung saja datang ke Losewu Desa Sambung Sari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Atau kalian nanti bisa kontak WA-nya Mas Airi atau Mas Tresno guys. Oke,
Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan Mas untuk cerita tentang Wadya Bolokudo? Mungkin belum ada ya. Mungkin saya ingin sedikit. Yo mungkin karena ini Singo Barong udah lama. Emang grupnya masih baru, cuma Singo Barongnya kan udah lama ini. Ya mungkin saya pengen masih bisa memperkenalkan satu-satu karena ini kata orang tua itu punya kodam sendiri-sendiri. Oke, nanti kita akan nge-review semua koleksinya Wadya Bolokudo bareng Mas Airi sama Mas Sutresno. Oke, untuk tentang sejarah atau cerita tentang Wadya Bolokudo mungkin cukup sampai di sini guys. Setelah ini kita akan nge-review semua barang-barangnya. Ini ada banyak banget guys, ada Lea, ada Dawangan, ada Singo Barong, ada apa itu Buruk juga, dan ini semua kuda kepangnya banyak banget. Oke, setelah ini kita akan nge-review barang-barangnya guys. Oke guys, jadi ini kita akan nge-review barang-barangnya punya Wadya Bolokudo. Oke, mungkin dari yang mana dulu ini Mas? Mungkin saya mulai dari yang paling tua dulu. Oke, mana ini Mas? Ya, yang paling pojok. Ini kalau orang tua dulu ngasih nama itu Mbah Suryo. Mbah Suryo ya? Oke. Ya, mungkin mereka punya arti Mbah Suryo itu apa? Mungkin setahu saya Mbah Suryo itu penjelasannya karena dia paling tua, mungkin dia buat panutan, buat kiblat semua. Oke, jadi ini paling tua, jadi ini buat kiblat atau sebagai pemimpin ya Mas ya. Oke, jadi namanya Mbah Suryo. Ini dari tahun kapan ini Mas? Ini sudah lama, tepatnya tahun berapa kurang tahu juga, cuma sudah dari hampir berapa tahun? Generasi kedua dari saya. Sekitar berapa tahun Mas? 20, 30? 25 tahun. Oke, jadi udah lama juga ya Mas ya. Untuk kayunya tahu kayu apa Mas? Ini kayu pelem. Kayu mangga ya? Kayu mangga. Mangga ya? Dapatnya mangga sepat. Mangga sepat ya. Oke, mungkin ini dulu bikinan sendiri atau pesen gitu Mas? Tahu? Ini asal usulnya kurang tahu. Mungkin cuma Mbak yang tahu. Oke. Mungkin Mbak buat sendiri atau dibuatkan siapa kurang tahu juga. Oke, jadi udah lama juga ya Mas ya. Jadi udah generasi ke berapa? Kedua ya. Oke guys, ini tadi namanya Mbah Suryo. Jadi ini dari kayu mangga sepat ya. Oke, mungkin ada perawatan khusus Mas untuk yang ini Mas? Mungkin ini juga yang lain juga sih. Mungkin kayak mbah saya pesan juga setiap malam semua kliwon itu ya mungkin sedikit diwajibkan. Kayak memberi sedikit sesaji. Itu juga mungkin satu kali tempo itu juga kita mengadakan selamatan. Oh iya. Jadi sampai jangka waktu lama juga mungkin setahun 2 tahun kita adakan ruatan. Oh jadi diruat itu ya Mas ya. Jadi untuk meminta keselamatan biar semua yang pegang atau yang main itu selamat juga ya Mas ya. Oke. Untuk selain diberi saji juga dibersihkan atau dijemur atau gimana Mas? Mungkin kalau sehari-hari sekedar dijemur, dibersihkan juga. Karena ini memang kalau misalkan tidak dipakai, kita tutup, kita simpan. Oh, jadi disimpan. Untuk penyimpanan sendiri di lemari atau gimana Mas? Enggak, mungkin kita memang letaknya ya di sini juga. Di sini juga. Kita biasanya kita tutup sama kain mori. Oh, jadi aja. Cuma ditutup gitu ya Mas ya. Oke, mungkin kalau barang-barang kayak gini dimasuk ke lemari atau gimana? Pengap ya. Pengap ya, lembab ya Mas ya. Lembab, kita bahan dasarnya mungkin ada salah satunya itu kulit ya. Bahan kulit. Oke, jadi mungkin ini salah satu tips juga ya untuk penyimpanan Singo Barong itu lebih baik nggak usah dimasuk ke tempat yang begitu lembab, tertutup. Jadi lebih baiknya seperti ini, maksudnya kena biar angin, kena angin gitu ya. Oke, mungkin bisa dibuka Mas untuk Mbah Suryo dalamnya. Bismillah. Oke, jadi dalamnya ini polosan ya Mas ya. Oh ya, ini udah dicat ulang lagi Mas? Atau mungkin ini dari dulu? Cat. Mungkin kalau bentuk dan rupa itu
Masih. Kalau saya enggak berani. Oke, jadi hanya dicat ulang gitu ya, Ya, biar cat ulang aja. kelihatan apa lebih baru gitu ya. Oke, tapi untuk bentuknya masih dari dulu ya Mas ya. Oke guys, jadi ini Mbah Suryo untuk rambutnya ini pakai lulup ya Mas ya. Lulup juga ini pakai ini rambut apa? Kuda apa? Ekor sapi. Ekor sapi. Oke, ekor sapi guys. Terus itu ada bunga-bunganya di samping kanan dan samping kiri. Terus aku agak penasaran sama yang tengah itu, yang putih-putih. Ini apa ini Mas? Oke. Ini mungkin ada sedikit tambahan karena dulu masih polos. Nah, kita juga mengikuti zaman karena sekarang itu lebih tren, lebih umum itu memakai badian. Badian iya. Ya, akhirnya saya sendiri di sedikit. Oke, ditambah ya. Oke. Untuk yang itu Mas putih-putih itu apa Mas? Aduh. Oh, ini mungkin aksesoris. Aksesoris dari ya istri guys. saya. Oke. Jadi ini ada salah satu apa itu? Wah, nggak tahu aku namanya itu. Apa itulah. Oh, kayak batu-batu apa itu? Ya. Oke guys. Oke guys, jadi itu tadi kita nge-review yang Mbah Suryo. Sekarang kita yang kedua ini juga masih ciri khas pelerinan ya kayaknya Mas. Oke. Yang kedua ini namanya siapa Mas? Mungkin yang kedua yang sebelah sini. Yang mana? Yang pojok juga. Oke, yang ini guys. Kalau ini mungkin ini kasih nama juga orang tua. Tapi ini masih baru juga. Belum umurnya belum lama. Ini masih sekitar 2-3 tahunan. Oke. Dan ini sendiri saya meminta izin dengan sesepuhnya sini. Dan sesepuh sini memberi nama ini Mbah Joyo. Mbah Joyo. Oke guys, jadi untuk memberi nama itu nggak asal ya Mas ya? Nggak asal. Oke. Sendiri. Jadi ada ritual tersendiri ya untuk memberi nama-nama semua koleksi dari Singo Barong Wadya Balakuda guys. Oke, untuk bahannya sendiri, kayunya sendiri dari kayu Mas? Ini bahannya juga masih sama seperti mangga ya? Mangga sepat. Mangga sepat. Sama juga. Terus untuk pembuatannya Mas dibuat sendiri atau gimana Mas? Pembuatannya ini saya pesen sama temen ada juga. Mungkin ini porem atau wajah itu masih umum khas Weleri. Iya, khas Welerinan ya. Terutama Sidomukti, Bumi Ayu. Karena Jadi ini bentuknya juga sama modelnya masih sama seperti yang lain. Iya. Jadi kalau Welerinan itu ciri khasnya kayak gini ya Mas ya bentuknya ya. Terus untuk di atasnya sini ada badiannya. Oke, ini Mbah Joyo ya. Sudah sekitar 3 tahun ya Mas ya? 2-3 tahun. Oke guys, jadi ini Mbah Joyo itu kanan kirinya juga ada bunganya ya. Oke. Agar tambah cakep lah guys. Ini untuk matanya ini pakai kaca ya, karena biasanya sebutannya barongan motobeling ya Mas. Jadi masih pakai kaca. Oke, untuk rambutnya ini dari lulup juga ya sama ya. Juga kita untuk rambut halusnya pakai ekor kuda. Kuda ya. Jadi panjang itu lurus gitu guys, untuk kayak apa? Krimbat ya. Krimbat. Oh, smoting. Oke, keren. Untuk kumisnya sendiri pakai apa? Kuda ini atau ekor sapi? Sapi ya. Oke, jadi itu dibur dimasuk kayak ke dalam gitu ya Mas ya. Oke, mungkin untuk dalamnya bisa dibuka. Oke, bismillah. Untuk dalamnya itu guys ya gigi itu dari kayak ban ya Mas ya. Ban bekas ya. Kayak dacuk Mas. Jadi biar kelihatan lebih sangar itu dipakein ban dibentuk kayak gerigi gitu guys. Untuk kainnya sendiri nih kayaknya beda ya Mas ya. Kainnya beda. Kainnya ini kain apa ini Mas? Ini kain raspur. Raspur kain ya. Bulu. Kain bulu guys. Ini jadi kayaknya bulu-bulu kayak gitu guys, halus. Sekarang pada umumnya pakai kain ini Mas ya. Ini. Untuk perawatan kain ini lebih sulit atau gimana Mas? Perawatannya ini kita memang lebih sulit dibanding kain yang biasa ya. Itu agak kotor, kita juga proses pencucian itu susah juga. Oke, jadi dicuci juga Mas? Cuci. Oke, dicuci lalu dijemur gitu atau langsung jemur? Pakai mesin atau pakai biasa? Kita manual. Manual ya. Oke, mungkin kalau pakai mesin juga susah ya karena kainnya halus kayak gitu terus tebel kayak gembel gitu guys. Oke, terus ini Mbah Joyo selanjutnya yang mana Mas? Yang ketiga ini ada
Den Baguse Singo Anom. Den Baguse Singo Anom guys. Jadi namanya Den Baguse Singo Anom. Kayaknya masih muda ya Mas ya. Karena Den Baguse. Ini masih muda. Oke, ini buatan tahun berapa Mas? Ini hampir sama dengan yang kedua. Itu mungkin umur sekitar 2 sampai 3 tahunan. 2 sampai 3 tahun ya. Oke, untuk kayunya sendiri Mas? Kayak ini mungkin beda. Ini kita bahan dasarnya pakai kayu randu. Randu ya? Ya, agak randu ringan ya. alas. Jadi agak ringan ya kayaknya ya Mas. Ringan. Ya? Terus untuk rambutnya pakai Rambutnya ini masih sama. Pakai kuda? Lulup. Juga sama ekor sapi. sapi ya. Ya. Oke, terus untuk matanya sama, untuk kumisnya masih sama. Keren, tapi ini nggak ada badikannya di Nggak atas ada, ya. iya. Polos guys. Oke, Den Baguse. Mungkin karena masih muda ya. Belum pakai batik. Nanti kalau udah agak tua dia pakai batik guys. Oke. Untuk dalamnya bisa dibuka lagi Mas, untuk dalamnya. Ini masih sama seperti yang lain, polos. Oke, polos juga ya. Oke, jadi agak yang dalam agak cute gitu guys. Oke, terima kasih Mas. Oke, selanjutnya itu tadi Den Baguse aja Mas. Den Baguse Anom. Den Baguse Singo Anom. Sekarang yang keempat ini. Yang keempat mungkin ini ada hibahan dari personil juga, dari anggota. Ini kalau ini saya yang beri kasih nama, karena mungkin saya sesuaikan dengan barangnya. Ini saya beri nama Teguh. Teguh ya. Dengan tujuan mungkin keinginan bahwa ini sebagai penutup dari Semua Singo ya. Barong ini, bahwa dia bisa memegang keteguhan semua kegiatan atau apapun itu yang dilakukan dengan paguyuban ini. Oke, jadi ini apa ya? Si Bonto juga ya Mas ya, si Bonto. Jadi kecil namanya ini Si Teguh guys. Oke, untuk rambutnya masih sama pakai lulup. Ini kayaknya ini apa ini Mas? Ini ada ekor kambing, ekor iya. sapi juga Campur ya. Iya. Keren. Ini agak kayaknya beda guys, untuk kumisnya sama, mungkin dalamnya Mas. Dalamnya hampir sama dengan yang kedua. Oke, yang jadi ya pakai gerigi juga dalamnya gigi. Oke guys, itu untuk apa, lidahnya pakai apa itu Mas? Ini pakai spon. Spon ya? Iya. Oh bagus. Terus dicat guys. Oke, mungkin untuk review Singo Barongnya cukup. Sekarang kita akan nge-review Mas dawangan. Dawangan kita bisa. Oke, selanjutnya ini dawangan keren guys. Ini dulu ya Mas ya? Iya. Oke, ini dawangan sendiri ini masih baru juga. Ini juga Mas Ari ini yang hibah ke paguyuban. Mas Ari ini namanya Mas Banderwolo gitu. siapa? Banderwolo. Oke, namanya agak keren juga, Banderwolo. Karena ini juga salah satu mungkin barang kesayangannya Mas Ari juga sih. Jadi kemana-mana dia mesti ikut ya. Oke. Sampai tidur pun kadang dia sama dia. Oke. Mas Ari, iya benar. Oke guys, jadi ini salah satu barang kesayangan dari Mas Ari. Oke. Kenapa Mas kok bisa sampai sayang banget sama si dia Mas? Enggak. Dari dawangan inilah sampai terbentuknya. Oh, jadi banyak perjuangan sama si dia ya Mas ya. Oke, mungkin Mas Ari udah punya cewek atau udah punya istri Mas? Oke guys, ya nggak mau juga dia cerita guys. Nyaman di paguyuban. Wes rasa dilanjut ya. Kita bahas yang ini aja guys. Kalau itu nanti kalian bisa kontak sendiri sama Mas Ari. Oke, Mbak Nurul ini sekitar tahun berapa Mas? Buatan tahun berapa Mas? Kalau ini sih katanya udah lama ya, cuma pernah sempat dirawat sama orang Bumi Ayu. Katanya sih udah lama di sana, terus diperbaiki lagi sama dia, dan saya tertarik, saya ambil. Sekitar berapa sama sampean Mas? Sekitar tahun berapa sama sampean? Baru setahunan. Setahunan ya Mas ya. Oke, Banderwolo. Untuk rambutnya sendiri Mas? Pakai sintetis atau apa itu Mas? Full Rambutnya campur ya? Rambutnya sama ekor sapi. Ekor sapi ya. Oke, jadi full depannya kayak cakep ini guys. Banderwolo cowok tapi cakep ya. Oke, jadi ini kayunya sendiri tahu Mas? Kalau kayunya dari apa kurang tahu ya. Oke.
Jadi keren Mbah Ndermolo, dia pakai apa ya? Pakai taring ya. Taring. Kayaknya ini catnya airbrush apa? Airbrush ya Mas ya? Ini karena detail ini airbrush biasanya. Oke, keren. Oke guys, jadi itu kita nge-review Mbah Ndermolo. Sekarang kita review yang cewek. Oke, yang cewek ini dia guys. Untuk cewek sendiri ini buatan saya. Oke, jadi buatan sendiri ya Mas ya? Buatan sendiri. Saya sendiri. Dan ini terhitung masih baru juga. Ini baru jadi mungkin baru seminggu 2 minggu ya. Oke, jadi buat sendiri ya Mas ya? Buat sendiri. Oke, dari kayu apa ini bahannya Mas? Ini dari kayu sengon. Kayu sengon ya. Oke, agak unik juga ini dari kayu sengon. Iya. Oke. Untuk pembuatan sendiri berapa lama Mas untuk pembuatan kayak gini Mas? Sendiri karena saya itu proses pembuatannya itu tidak, maksudnya tidak sepenuhnya, maksudnya sehari atau 2 hari, kita cuma waktu saya ada waktu luang itu dibuat ya Mas ya? Buat. Sekitar berapa bulan Mas? Mungkin setengah bulanan. Oke. Jadi ini namanya siapa ini Mas? Siapa Kalau nama gawangan sendiri biasanya Mas Ari itu yang punya inisiatif. Siapa Mas namanya Mas? Siapa kawan? Mbak Tantri. Oke, kayak penyanyinya kota kayak Mbak Tantri. Tantri, setan Sumantri. Jadi Tantri itu kepanjangannya setan Sumantri ya. Oke, ini kayunya kayu sengon guys. Untuk rambutnya sintetis ya Mas ya? Sintetis. Sintetis, terus untuk itu apa mahkotanya pakai apa? Talang. Pakai talang. Talang ya, karpet talang itu guys, dibentuk terus itu dicat ya Mas? Iya. Catnya agak keren ini. Sebenarnya kita gawangan juga masih ada 2, itu 1 pasang, itu posisi masih di rumah saya, itu masih saya proses ya? Proses. Buatan. Oke guys, itu mungkin justru itu yang tua. Yang pokoknya itu ya Mas? Yang pokoknya itu. Cuma karena emang kayu lama, mungkin di dalamnya ada kena rayap atau kena, maksudnya ada yang kerusakan sedikit, itu saya perbaiki. Oke. Mungkin untuk Mas Tri sendiri menerima pembuatan atau gimana Mas? Sejauh ini masih belum berani. Oke, jadi masih bikin untuk grup sendiri gitu ya Mas ya. Oke, nanti mungkin lama kelamaan juga menerima pesanannya Mas ya. Oke. Proses, soalnya kebanyakan teman saya juga pengrajin sih. Oke. Juga saya butuh pertimbangan juga. Oke, jadi mungkin nantinya juga ada arah ke situ ya Mas ya, jenengannya. Oke guys. Terus sama untuk itu Mas apa alisnya pakai apa itu Mas? Alis ini Mas Ari dikasih apa ini? Duk ya. Duk. Dimasuknya itu Mas, dimasuknya ke dalam juga. Ditanam ya. Oke guys. Buat kalian yang pengen tanam bulu mata bisa sama saya. Oke, sampingnya pakai bunga juga biar kelihatan cantik keren. Jadi ini Mbak Tantri. Selanjutnya mana lagi nih Mas? Mungkin Lea atau apa? Lea ya. Jadi ini Leanya ada 2 guys. Ya. Untuk Lea sendiri ada namanya atau gimana Mas? Jadi ini yang punya Lea ya. Monggo Mas bisa dijelaskan Mas untuk Leanya. Yang cewek. Yang mana yang cewek Mas? Yang ini ya. Untuk Manya sendiri udah lama Mas pakai ini Mas? Baru 2 kali. 2 kali. Oke, jadi biasanya main Lea gitu Mas? Biasa. Oke, udah berapa lama Mas untuk main Lea Mas? Baru pemula. Kesini ngadepnya Mas biar pada lihat. Namanya Mas siapa namanya? Lekan. Mas Raihan. Wah keren guys. Raihan. Lekan. Oke. Oke, jadi udah lama Mas untuk main Lea Mas? Ya lumayan dalam setengah tahunan. Setengah tahunan ya Mas ya. Mungkin dulu belajar atau otodidak gitu Mas? Atau ada otodidak ya? Rekaman. Nonton rekaman. Jadi nggak ada les nggak gitu ya Mas ya? Otodidak ya Mas ya? Oke, mungkin bisa di review Mas untuk Leanya Mas. Ini dari tahun berapa Mas? Baru 2020 bulan Agustus. Oke, jadi ya baru juga ya. Untuk Lea sendiri itu biasanya ada namanya atau gimana Mas? Ini sih saya kasih nama dari daerah asal saya sendiri. Taruhkan namanya
Nyai Pandansari. Nyai Pandansari guys. Jadi leaknya ini namanya Nyai Pandansari. Mungkin untuk main leak sendiri itu ada ritual khusus atau gimana mas? Langsung aja ya. Jadi biasanya kan untuk leak atau apa itu kan agak apa ya, mistis atau gimana, itu ada ritualnya atau enggak mas? Enggak. Biasanya sih ada, tapi kalau saya main sih biasa aja. Biasa aja langsung main gitu ya mas ya. Untuk perawatan sendiri itu agak rumit atau gimana mas untuk leak mas? Kalau perawatannya sih baru rumitnya kalau ini rambutnya sintetis. Terus harus sering disisir. Oh jadi tips juga ya untuk rambut sintetis ini sering disisir ya mas ya. Untuk penempatannya atau penyimpanannya gimana mas dengan? Penempatannya biasa di kamar. Di kamar? Enggak dimasuk kayak ke enggak dimasuk ke lemari gitu enggak ya mas ya? Jadi apa ini tempatnya asli gitu mas? Tempatnya asli. Oke, jadi digantung kayak gini ya mas ya. Oke guys, buat kalian yang punya leak, jadi lebih baik untuk penyimpanan itu dibuat ke apa ini mas? Namanya apa? Gantungan ya atau tempat leak ya. Jadi dari besi gitu, stand leak gitu guys. Jadi biar leaknya nggak rusak ya mas ya. Oke, ini siapa tadi namanya mas? Nyai Pandansari. Nyai Pandansari. Mungkin bisa direview atau mau direview mas? Jenengan mas. Wah masih isin mas. Jadi keren juga ini matanya guys untuk taringnya. Oke keren. Mungkin untuk review lah ya, aku kurang tahu sih. Mungkin untuk bahannya kayunya mas? Bahannya ini kayu pule. Kayu pule ya mas ya. Beli atau gimana mas? Beli di Bang Santo. Oke guys, beli di Bang Santo ini, Bang Santo ini. Oke, mungkin buat kalian yang kepengen leak juga, kalian bisa ke main-main ke tempatnya Bang Santo guys. Itu ada di Pageruyung, atau kalian bisa lihat video aku yang ada di bawah itu. Aku ke rumah Bang Santo, dia salah satu pengrajin leak dan topengan itu di daerah Pageruyung Kendal. Kalian bisa kepoin di video di bawah guys. Oke, jadi ini Bang Santo kenal masih. Salam buat Bang Santo. Oke, untuk selanjutnya mas yang kedua mas. Wow, jadi beda-beda ini ya mas ya. Oke, ini yang punya Mas Adam ini guys. Oke, untuk namanya siapa ini mas? Hah? Nyai Wungu guys. Jadi untuk nama leaknya ini Nyai Wungu. Udah lama mas untuk main leak mas? Masih baru 1 tahun. Oh 1 tahunan. Ada les atau didak atau gimana mas? Otodidak ya. Oke. Untuk leaknya sendiri udah berapa lama mas? Sudah lama kalau kepengen. Sekitar berapa tahun mas? 3 tahunan. 3 tahunan ya. Oke. Jadi dulu gimana mas bisa sampai main leak ini? Apa dulu jenengan punya dulu nggak buat main atau gimana mas? Dulu kecilnya pengen beli leak. Oke, terus beli. Nah terus. Ya dari kecil suka leak. Oke, jadi udah dari kecil pengen main leak, suka leak itu ya mas ya. Oke, untuk kayunya sendiri dari kayu apa ini mas? Ini kayu randu. Kayu randu ya. Oke. Beli juga atau buat sendiri mas? Di mana? Hah? Jadi ini di make up sendiri, di make up sendiri gitu mas? Oke, jadi jenengan beli topengnya aja atau gimana? Beli topeng sama rambut yang. Oh, jadi sama rambut yang itu terus dipasang sendiri gitu mas? Oke, untuk aksesoris lainnya dibuat sendiri juga? Oke, keren juga. Mungkin kalau ada yang pengen pesan. Oke, jadi ini dibuat sendiri guys. Ini sudah sekitar 3 tahun ya mas ya. Untuk ada perawatan khusus atau gimana mas? Untuk jenengan sendiri? Enggak? Sama juga? Sama. Oke, disisir juga ya. Oke, jadi nggak ada perawatan lain-lain atau sama tadi sama Mas Lehan? Sama ya? Oke guys, jadi ini leaknya juga. Untuk di WPK sendiri udah berapa tahun mas? Udah berapa lama? Atau dari awal berdiri atau dari awal berdiri ya? Oke, selain main leak bisa juga main singo barong atau jaranan? Singo barong. Oke, keren juga. Oke, terima kasih mas. Mas siapa? Adam. Jomblo ora mas? Oke, jadi ini leak yang kedua ya. Selanjutnya kita akan nge-review apa ini mas? Jadi ini banyak banget guys ya barangnya. Itu yang di sana juga masih ada yang di atas. Wih, keren pokoknya ini. Apa ini mas? Selanjutnya mungkin ke kepala buruk. Kepala buruk ya.
Oke. Ini juga masih terhitung baru. Juga ini Bikin buatan sendiri ya? Mas Ari sendiri. Oke, jadi ini buruknya bikin sendiri. Monggo bisa di-review Mas. Ini dari kayu apa ini Mas? Ini bukan dari kayu sebenarnya. Pakai? Pakainya kertas, fiber kertas. Oh, kertas ya malahan ya. Kertas dipakai lem itu. Dempul. Oke sih. Jadi agak unik juga pakainya fiber ya Mas ya. Jadi dicetak itu terus dikasih lem, dikasih apa Mas? Tambahan dempul ya. Oke, langsung dicat. Untuk pembuatan kayak gini berapa lama jenengan Mas? Ini sekitar sebulanan. Sebulan ya. Oke. Terus yang lama itu kan Nunggu keringnya. Oke guys. Jadi ada namanya ini buruknya Mas. Oke guys, untuk burungnya belum ada nama. Mungkin kalian bisa komen-komen namanya yang cakep ya Mas ya. Oke. Untuk itu Mas, mahkotanya sama pakai talang. Talang juga. Oke, bahan dasarnya talang, terus itu ada pernik-perniknya guys, itu terus itu ada bunga-bunganya. Dan terus itu yang bawah itu pakai apa Mas? Pakai bulu. Ini bulu rasur. Bulu rasur ya. Oke, keren. Jadi ini kepalanya untuk apa itu Mas, badannya itu ya Mas ya? Badannya disimpan sendiri. Jadi itu pakai bambu itu terus dililit pakai kain ya Mas ya. Terus itu juga badan dawangannya ada di atas sana, terus itu sayapnya leak. Oke, keren. Untuk buruknya ada satu ini Mas? Baru satu ya. Oke, nanti akan buat lagi dia Mas. Oke, selanjutnya apa ini? Ya mungkin ini ke Jaran Kepang. Jaran Kepang ya. Kalau Jaran Kepang itu biasanya personil masing-masing itu terutama pemain kepang dia bawa sendiri. Oke, jadi untuk Jaran Kepang itu milik sendiri-sendiri ya. Oke. Ya. Jadi ini ada berapa, ini banyak banget. Ini ditempel semua. Jadi untuk Jaran Kepangnya itu ada namanya ya Mas. Ya, namanya ada inisialnya khusus gitu ya. Oke. Mungkin ini untuk bahannya sama dari bambu atau ada yang beda Mas? Semua ini hampir sama, pakai bambu semua. Tapi biasanya teman-teman itu ada yang pakai rambutnya kuda, juga ada ekor sapi juga. Oke, jadi bedanya itu di rambutnya ya Mas biasanya ya. Oke, keren. Jadi itu selanjutnya warna sama aksesoris motif catnya itu juga masing-masing mereka selera ya. sendiri, makanya mereka biasanya buat cat sendiri. Oke, ini juga ada yang unik ini Indowawa. Dulu celutak kencang nih sopo. Oke, keren. Selanjutnya apa ini Mas? Mungkin di situ juga ada topengan ya. Alat ya. Topeng juga. Terus ini ada alatnya juga di samping guys. Oke. Mungkin untuk pandemik ini ada job masuk atau gimana Mas? Ada, cuma emang kita tidak diperuntukkan untuk job ya. Mungkin kita cuma sekedar latihan. Oke, jadi latihan ya Mas ya. Mungkin karena ini ada Covid juga, untuk jobnya ditunda dulu ya Mas ya. Dulu ya, tahan dulu. Oke. Oke guys, mungkin buat kalian yang kepengen gabung atau yang pengen ngejob atau yang pengen nanggap Singo Barong Wadya Bolokudo, kalian bisa langsung saja datang ke Dukuh Mas, namanya Mas Losewu Sari, Desa Sambung Sari, Kecamatan Meleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Atau nanti kalian bisa kontak sama Mas Airi sama Mas Trisno juga. Oke guys, mungkin untuk reviewnya cukup sampai di sini. Ini masih ramai banget. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mas? Ada yang ingin disampaikan? Malu-malu guys mereka guys. Oke guys, nanti kita sambung. Itu tadi kita nge-review semua barang-barangnya dari Singo Barong Wadya Bolokudo. Dan mungkin ini Mas Eri sama Mas Tresno sama ini teman-teman semua guys. Jadi di sini masih ini pada ngumpul-ngumpul ya Mas ya. Oke, sambil latihan-latihan kecil ya. Perawatan juga ya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk semuanya Mas, dari Mas Tresno, Mas Heri atau teman-teman semua. Mungkin doanya kita ya mungkin dari segi paguyuban, karena kita pakai slogan seduluran selawase ya, kepinginnya pada dasarnya semua mungkin grup kesenian atau
budaya yang ada di Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Kita punya tujuan yaitu mungkin lebih mempererat hubungan antara paguyuban satu dengan yang lain. Oke, itu aja. Jadi mungkin untuk semua paguyuban atau kesenian di Kendal semakin guyup rukun lagi Iya. Mas ya. Oke, untuk Mas Ari ada yang ingin disampaikan? Jangan lupa like. Jangan lupa like dan subscribe. Yang lain ada yang ingin disampaikan pesan-pesan atau jomblo pengen? Ada yang jomblo yang pengen golek pacar. Nah, aku pengen golek pacar di sikile telu. Angel lewi. Orang gede bojo sing ana semune lho. Kalau telu wis siji sikile mangan. Oke guys, jadi mungkin sekali lagi buat kalian yang pengen ngejob atau yang pengen nanggap atau yang pengen gabung boleh Mas ya. Kalian bisa langsung saja datang ke Dukuh Lo Sewu Sari, Sewu Sari, Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Yang kurang RT-nya Mas, RT berapa Mas? RT 3 RW 2. RT 3 RW 2 guys. Jadi atau nanti kalian bisa kontak nomor WA-nya ada di bawah. Oke, mungkin terima kasih Mas Eri, Mas Tresno semuanya. Semoga Wajo Golokudo semakin sukses lagi. Amin. Semakin guyup rukun lagi. Amin. Semakin banyak jobnya lagi ya Mas. Amin. Oke, maaf juga ini Mas tadi tak repoti ya, tak bongkar-bongkar. Aku ini digodoke pohon bareng. Oke, ada lagi Mas atau udah cukup? Mungkin cukup itu aja. Oke guys, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Didi Tua. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih. Wadio Golokudo. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Didi Tua. Channel Didi Tua. Channel Didi Tua. Terima kasih ya guys.